Halo, salam satu hati. Saat ini saya akan memulai lagi dengan proses pemukulan pada manggar cantik. Dan proses pemukulan saat ini adalah pemukulan yang keempat. Jadi hari keempat, interval waktu 3 hari dari pemukulan ketiga. Jadi saat ini saya akan melakukan proses pemukulan pada manggar cantik ini. Dan ini sekali lagi merupakan pemukulan yang keempat dalam tahap proses pengolahan manggar aren sampai pada proses penyadapan. Dan seperti biasanya sebelum melakukan pemukulan harus ada proses penggoyangan. Jadi penggoyangan harus dilakukan sebanyak 50 kali. Jadi perlakuan saya setiap mengolah manggar aren, saya harus melakukan penggoyangan 50 kali sebelum pemukulan dan sesudah pemukulan. Tadi saya sudah melakukan penggoyangan sebanyak 50 kali karena mengingat waktu, sekali lagi keterbatasan daripada durasi yang digunakan, sehingga penggoyangan saya sudah lakukan 50 kali sebelum saya merekam video ini. Saat ini saya akan memposisikan kamera saya untuk supaya proses pemukulan dapat dilihat dengan jelas oleh para penggiat-penggiat aren. Banyak juga yang tidak penggiat aren, tetapi mereka berkeinginan untuk belajar. Tidak mengapa, karena dengan pengalaman yang saya lakukan, saya dapat membagi pengalaman saya kepada teman-teman yang selalu atau yang ingin mau atau yang mau belajar. Karena di beberapa tempat di daerah mereka ada pohon-pohon aren yang dibiarkan begitu saja, tidak pernah dijamah, karena belum mengetahui dengan jelas bagaimana proses penggarapan pengerjaan pada mayang yang ada di tempat mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan video ini dapat menjadikan suatu pembelajaran buat saudara-saudara, buat kita semua. Dan memang tidak ada perlakuan yang sempurna. Oleh karena itu masih masih perlu kritikan membangun dari teman-teman para senior atau para pelaku-pelaku usaha gula batu, gula merah lewat gula aren. Jadi sekali lagi saya juga masih membutuhkan bimbingan, tetapi saya memberanikan diri untuk membagi pengalaman saya, karena dari proses pengalaman saya, keberhasilan saya sudah mulai dapatkan dari hasil penggarapan atau pengolahan manggar aren. Hasilnya dengan dapat disadapnya setiap saya mengolah manggar aren. Jadi silakan saudara-saudara, mari kita melihat proses pemukulan. Jadi sekali lagi ini merupakan pemukulan yang keempat pada manggar cantik ini. Saya akan memposisikan kamera saya pada saudara-saudara, dan mohon maaf karena kamera sebentar dia dalam proses pengambilan gambar itu dia berpindah-pindah, karena kameranya saya hanya gantung di atas manggar yang saya olah pada saat ini. Jadi tadi saya sudah melakukan penggoyangan sebanyak 50 kali, dan saat ini saya akan mulai dengan pemukulan dan penggoyangan setelah selesai dilakukan pemukulan.
Jadi biasanya setiap pemukulan harus dimulai dari pangkal batang atau di batang pohon aren, di bawah pangkal tumbuhnya manggar. Dan di daerah ini pemukulan dilakukan dengan sekuat tenaga karena tekstur daripada batang pohon ini terlalu keras sehingga perlu pemukulan yang ekstra. Nanti kalau sudah mulai di pangkal mayang dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi pelakuan pemukulan pada mayang dilakukan secara perlahan-lahan dan proses pemukulannya dilakukan secara melingkar atau mengikuti diameter daripada manggar ini. Jadi diameter daripada setiap manggar yang diolah. Diusahakan setiap putaran ada bagian-bagian yang tidak terlewati dengan pukulan-pukulan yang kita lakukan. Tetapi memang harus diulang sebanyak 2-3 kali. Pengulangan 2-3 kali dimaksudkan sekira ada daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak terkena pukulan akan terkena pukulan pada putaran pemukulan pada putaran kedua ataupun ketiga. Jadi pemukulan secara melingkar dari mulai pangkal mayang sampai pada ujung mayang atau sampai pada pangkal buah mayang. Yang baru sempat mengunjungi channel saya, channel Akil Tingtingon, dalam proses pemukulan manggar, saya perjelas lagi bahwa untuk pemukulan di bagian tengah atau di bagian antara pangkal tegak dan pangkal melengkung, pemukulannya harus ditahan sedikit karena konsentrasi tekanan untuk keluarnya nira akan sangat kuat di antara batang tegak dan batang atau batang manggar yang melengkung. Jadi struktur daripada batang manggar yang ada di antara batang tegak dan batang yang mau melengkung itu sangat kuat sehingga perlu pemukulan yang agak lama. Jadi setiap putaran pemukulan ditahan sedikit, berulang-ulang kali, kemudian lanjut lagi sampai pada pangkal buah daripada mayang atau manggar ini. Dapat dilihat batang manggarnya sudah mulai menghitam,
berarti manggar kita sudah semakin mendekati pecah bunga atau sudah tua. Mudah-mudahan pemotongan ini akan saya dapat lakukan pada saat mekar bunga di hari yang ketiga. Karena berdasarkan pengalaman saya, pemotongan yang paling baik adalah pemotongan manggar pada saat bunganya mekar, tapi mekar di hari ketiga. Jadi hari pertama mulai mekar jangan dulu dipotong, kedua juga demikian, nanti pemotongan di hari yang ketiga. Mau hujan mau panas harus dilakukan pemotongan. Biasanya kalau saya melakukan pemotongan sudah habis, sudah pecah semua bunga manggarnya, banyak yang gagal. Itu pengalaman saya. Putaran pertama selesai, masuk pada putaran kedua, dimulai lagi di batang pohon aren, di bawah pangkal manggar. Karena ada 2 hari hujan, curah hujan tinggi, sehingga untuk pemukulan harus saya lakukan hati-hati karena ada pelunakan di bagian pangkal manggar. Bukan berarti tidak bisa dipukul, dilakukan pemukulan, tetapi harus dilakukan pemukulan secara perlahan-lahan. Kalau terlalu kuat akan membongkar struktur daripada pembungkus atau kulit manggar, sehingga akan terjadi pembusukan. Kalau sudah terjadi pembungkusan, pasti macam-macam bakteri akan tumbuh di bagian-bagian yang terjadi pembusukan, akan menyebabkan manggar itu tidak akan menghasilkan yang terbaik pada saat kita melakukan pemotongan. Manggar ini sudah berbau harum. Nanti dia mulai bau harum pada pemukulan yang ketiga, pemukulan kedua dan ketiga. Pemukulan pertama dia belum berbau harum. Jadi bagian ini, bagian antara tegak manggar, batang manggar yang tegak dan batang manggar yang melengkung harus ditahan. Dalam pengerjaan manggar, kalau manggar yang saya olah sudah pecah bunga, hari 3 pecah bunga, saya tidak akan melakukan pengetesan sebelum pemotongan. Karena sudah pasti
ketika dia sudah mekar bunga, sudah baik untuk dilakukan pemotongan. Apabila kita proses perlakuan pemukulan daripada manggar itu berlangsung dengan baik, pasti akan ada hasilnya. Tapi kalau saya mengerjakan manggar, saya melakukan pengolahan pada saat manggar itu mulai menua atau seperti ini, warna bunganya sudah hijau kekuningan, mengkilat dan berkaca-kaca, sudah perlu dilakukan pemukulan. Kalau sampai 8 kali pemukulan bunganya belum harum juga, bahkan belum pecah, saya harus melakukan pengetesan dengan cara memotong satu rantai dekat batang mayang untuk dipotong, untuk dilakukan pengetesan, melihat apakah proses perlakuan kita pada manggar ini sudah dapat mengeluarkan nira pada saat pemotongan atau belum. Ketika dia belum mengeluarkan nira pada tangkai mayang yang kita lakukan pengetesan, berarti pemukulan masih bisa dilanjutkan lagi sampai pada manggar ini menjadi tua betul. Jadi ketika pemukulan sudah ke-8 kali, kemudian diistirahatkan 1 sampai 2 minggu, manggarnya juga belum pecah bunga, harus dilakukan pengetesan. Kalau sudah 8 kali kita melakukan pemukulan, jadi setiap habis pemukulan, target pemukulan 8 kali sudah dicapai, kita harus mengistirahatkan manggar itu selama 7 hari atau 14 hari. Ketika manggarnya masih belum pecah bunga, dilakukan pengetesan setelah 7 hari ataupun 14 hari. Saat manggar sudah menetes, berarti pemotongan sudah bisa dilakukan. Tapi kalau dia belum menetes atau belum mengeluarkan titik-titik air seperti keringat pada manusia, berarti manggar perlu pemukulan lanjut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengetesan juga bisa dilakukan di tangkai buah manggar yang lain. Untuk pengetesan, saya tidak pernah melakukan pengetesan di bagian batang manggar. Menjaga kemungkinan ketika manggar itu belum mengeluarkan nira, maka akan merusak struktur daripada mayang itu jika melakukan pengetesan pemotongan di bagian batang manggar. Saya selalu melakukan pengetesan pada rantai manggar, dipotong di pangkal rantai manggar. Ketika dia sudah mengeluarkan titik-titik air, bahkan sampai menetes, berarti manggar sudah berhasil. Pengerjaan manggar, pekerjaan atau proses perlakuan pemukulan kita pada manggar itu sudah berhasil dan sudah bisa dilakukan pemotongan. Kalau saya melakukan pengetesan
pada manggar. Jadi banyak cara untuk mencari tahu manggar itu sudah bisa dilakukan pemotongan atau belum. Kecuali kalau dia sudah mekar bunga, hari ketiga sudah wajib dipotong, sudah harus dipotong. Kemudian setelah itu dilakukan proses penggoyangan sebanyak 50 kali. Jadi sekali lagi penggoyangan dilakukan 50 kali sebelum dan sesudah pemukulan. Jangan terlalu kuat untuk melakukan penggoyangan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kenapa harus dilakukan penggoyangan, kenapa harus dilakukan pemukulan, dapat mengunjungi channel saya, channel Akal Ting Tingon, di video-video yang lain. Karena di beberapa manggar saya sudah sempat melakukan perekaman di setiap proses pengerjaan. Jadi silakan saudara-saudara membuka link saya untuk melihat video-video dalam proses pengolahan manggar. Kenapa dilakukan penggoyangan, kenapa dilakukan pemukulan, kenapa harus diistirahatkan selama 7 hari, kenapa harus dilakukan pemijatan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua sudah dapat disimak di video-video sebelum yang sudah pernah saya tayangkan di channel saya ini. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudara atau siapa saja yang menonton video saya juga berharap timbal balik dari saudara-saudara untuk memberikan komentar, like, bahkan atau subscribe di channel YouTube saya. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sekian sudah 50 kali penggoyangan, dan saat ini saya akan melakukan pemijatan. Saya akan lakukan pemijatan. Pemijatan dimulai dari pangkal. Ya, demikian saudara-saudara, saya sudah melakukan proses pemukulan yang keempat pada manggar ini. Dan setiap saya melakukan pemukulan, saya menggaris untuk supaya tidak biasanya kita lupa. Biasanya saya lupa berapa kali sudah berapa kali dilakukan pemukulan. Jadi
Ini sudah yang keempat. Dapat dilihat ini sudah yang keempat garisnya. Saya melakukan tabulasi 1, 2, 3, 4 kali pemukulan. Jadi saudara-saudara, demikian proses pemukulan yang keempat pada manggar ini. Semoga dapat dipahami, dan sekali lagi mudah-mudahan ini boleh dapat membantu para teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana proses pengolahan manggar. Mulai dari pembersihan, memang pembersihan saya belum sempat rekam, saya belum sempat videokan. Nanti pada suatu saat saya akan melakukan perekaman pada proses pembersihan manggar. Demikian saudara-saudara, dan masih harapan yang sama, semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang mau belajar, tapi juga bagi para senior, para rekan-rekan yang sudah mahir dalam proses pengolahan manggar. Saya juga masih butuh kritik dan saran yang membangun. Demikian, salam satu hati, semoga sukses.